itu pernah mengadakan acara diskusi di Lampung. Berbeda sekali diskusi tahun ini dengan diskusi tahun kemarin itu. Kalau tahun kemarin itu yang hadir orang-orang NU masih banyak yang bertanya macam-macam. Dalam hatinya masih gundah gulana, bahkan nyerempet menyalahkan saya dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya lihat yang hadir itu kiai-kiai pondok pesantren Sepring Sewu dan Lampung Tengah, itu kayaknya udah 100% semuanya sebenarnya tidak percaya pada Balawi sebagai cucu Nabi, cuma mengadakan dialog dan diskusi ilmiah itu hanya sebagai ingin menguatkan apa yang ada di kesimpulan di otak dan hati mereka saja. Jadi sebenarnya mereka sudah punya kesimpulan, para kiai-kiai pondok pesantren ini di Lampung, bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Kalau saya menjadi mukibin lagi, kalau dulu waktu saya pertama diskusi di Lampung, di atas gunung itu Lampungnya, itu yang hadir itu mukanya masam, melihat saya tuh greget banget gitu. Kayak mau ngapain ini orangnya nih datang kemari katanya. Tapi ketika sudah selesai diskusi, baru wajahnya cerah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengakuan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin ketika diundang berceramah ke kota Lampung untuk menjelaskan nasab Alawi dan oknum Habibnya yang suka dawir. Kata Kiai Imad, setahun sebelumnya jamaah yang hadir ke pengajian beliau masih berstatus banyak menjadi muhibbin Ba'alawi. Bahkan saat Kiai Imad tampil di panggung berceramah, banyak jamaah yang bermuka sangar, mau marah kepada Kiai Imad karena Kiai Imad berani-beraninya mempersoalkan nasab Ba'alawi yang mereka yakini benar selama ini. Namun di tahun 2025 ini, kata Kiai Imaduddin, masyarakat dan pimpinan pondok pesantren di Lampung sudah hampir 100% menjadi mantan muhibbin dan mempercayai semua pendapat-pendapat Kiai Imaduddin, sekaligus banyak yang curhat berkat polemik nasab Habib-Habib Dawir yang suka minta-minta uang memeras kepada masyarakat, tidak lagi ada di kampungnya. Artinya tidak lagi ada Habib-Habib yang minta uang kepada masyarakat yang ada di kawasan Lampung sana. Nah, untuk selengkapnya teman-teman, mari kita simak cerita dalam ceramah Kiai Haji Imaduddin yang sempat berceramah di tahun 2025 ini di kota Lampung. Mari kita simak ceramah Kiai Imad dalam video berikut ini. Tentang bagaimana sih sebenarnya masyarakat Nahdiyin di bawah menyikapi terhadap polemik nasab ini. Nah, ini jadi yang kita datangi itu 100% itu orang-orang Nahdiyin yang ada di Provinsi Lampung. Kiai-kiainya 100% adalah kiai-kiai Nahdiyin. Dan menurut mereka ada yang berbisik kepada saya bahwa kiai-kiai Nahdlatul Ulama di Lampung ini sudah 90% lebih itu sudah tidak percaya lagi kepada Ba'alawi sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam diskusi yang dilaksanakan di Pring Sewu di Pondok Pesantren Madinatul Ilm, diskusi ilmiah itu dihadiri oleh seluruh pengasuh pondok pesantren Sepring Sewu dan Lampung Tengah. Itu kemudian ada juga hadir Kiai Isamuddin, Kiai Ahmad Isamuddin. Kiai Ahmad Isamuddin ini adalah Suriah PBNU 2010 sampai 2020. 10 tahun beliau ada di PBNU. Beliau adalah andalan daripada Kiai Said Agil Siraj di dalam menghadapi berbagai masalah umat. Bahsul Masail beliau jagonya itu Kiai Ahmad Isamuddin. Beliau adalah Rais atau Rais Suriah termuda. Jadi di dalam PBNU ini Mas Rifki ada Rais Am, kemudian Rais Am ini punya wakil, biasanya 1 atau 2. Nah, kemudian punya anggotanya ini namanya Suriah PBNU. Nah, Suriah PBNU ini
di antaranya periode 2010 sampai 2020 itu adalah Kiai Haji Ahmad Isomuddin. Dan saya waktu masih di PWNU sering mengikuti acara-acara semacam Bahsul Masail, Kombes, Munas, itu beliau luar biasa dan salah satu daripada idola saya ketika masih di PWNU. Beliau masih muda dan beliau mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Nah, kecerdasan inilah yang kemudian membawa hari ini beliau langsung percaya kepada penelitian saya dan menyatakan bahwa memang sebuah pengakuan tanpa bukti itu nggak usah dipercaya. Dan dengan tidak langsung mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Balawi sebagai cucu Nabi tanpa bukti hari ini adalah orang-orang yang memang tidak memiliki metodologi pengetahuan untuk mencari kebenaran, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dalam Al-Qur'an, wala tahfu ma laysa laka bihi ilm fatabayyanu dan lain sebagainya. Itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai ulama bahkan hari ini, tetapi mereka tidak mempunyai keinginan untuk menggali sebuah informasi, apakah informasi itu pantas untuk diterima, pantas untuk diyakini ataukah tidak. Tetapi berbeda dengan Kiai Isomuddin ini, karena beliau adalah betul-betul saya mengetahui bagaimana basis-basis logika beliau ketika masih di PBNU. Ya, hari ini langsung beliau selaras dengan kita bahwa memang Balawi ini bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada informasi menarik ini untuk Mas Rifki, bahwa dulu kan saya 1 tahun kemarin juga kurang lebih yaitu pernah mengadakan acara diskusi di Lampung. Berbeda sekali diskusi tahun ini dengan diskusi tahun kemarin itu. Kalau tahun kemarin itu yang hadir orang-orang NU masih banyak yang bertanya macam-macam. Dalam hatinya masih gundah gulana, bahkan nyerempet menyalahkan saya dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya lihat yang hadir itu kiai-kiai pondok pesantren Sepring Sewu dan Lampung Tengah, itu kayaknya udah 100% semuanya sebenarnya tidak percaya pada Balawi sebagai cucu Nabi, cuma mengadakan dialog dan diskusi ilmiah itu hanya sebagai ingin menguatkan apa yang ada di kesimpulan di otak dan hati mereka saja. Jadi sebenarnya mereka sudah punya kesimpulan, para kiai-kiai pondok pesantren ini di Lampung, bahwa Balawi ini bukan cucu Nabi. Kalau saya kan mengadakan diskusi itu untuk agar ini para pengasuh pondok pesantren yang masih ada keraguan di hatinya kemudian bisa untuk bertukar dalil, bertukar informasi. Coba sih yang mengatakan bahwa Balawi ini masih diakui sebagai cucu Nabi, mana dalilnya? Kan kita memerlukan itu agar kita bisa juga untuk menjawabnya nanti. Tapi ternyata kemarin itu ciples tidak ada. Jadi dari suasananya saja dari awal ketika saya itu hadir, itu semuanya sudah sumringah berbahagia itu ketika ketemu saya. Jadinya saya ketika memberikan itu materi juga itu tidak serius-serius banget. Tidak serius dan jadinya tidak sistematis juga karena kita sudah mengetahui mereka kelihatan dari wajahnya ini sudah merdeka semua. Tidak menjadi mukibin lagi. Kalau dulu waktu saya pertama diskusi di Lampung, di atas gunung itu Lampungnya, itu yang hadir itu mukanya masam, melihat saya tuh greget banget gitu. Kayak mau ngapain ini orangnya nih datang kemari katanya. Tapi ketika sudah selesai diskusi, baru wajahnya cerah gitu. Jadi mungkin hanya dengan melihat wajah saya itu sihir-sihir Balawi itu bisa hilang begitu. Kalau secara langsung Mas Rifki. Makanya Mas Rifki tolonglah untuk jangan terlalu lama tidak bertemu saya agar sihir-sihir itu juga bisa hilang gitu dari Mas Rifki secara utuh gitu. Atau memang Mas Rifki sudah mempunyai anti sihir sendiri itu, wallahu a'lam. Alhamdulillah saya tidak pernah tersihir Balawi. Gimana ya?
Masih ada satu yang menarik ya. Dari berbagai macam lokasi yang saya kunjungi, itu di balik layar selalu ada diskusi berbisik. Jadi ada diskusi-diskusi bisikan, mereka bertanyanya satu banyaknya itu adalah bagaimana sikap PBNU. Ini yang saya susah jawabnya. Ya, bagaimana sikap PBNU. Tetapi secara kekeluargaan, karena saya tahu bagaimana jiwa mereka itu inginnya PBNU bersama mereka di dalam menghadapi masalah yang dianggap oleh mereka ini besar, tapi mereka menganggap bahwa PBNU ini tidak menyayangi mereka. Jadi seakan-akan PBNU menutup mata dengan apa yang mereka rasakan selama ini, dari penghinaan yang selama ini terjadi berpuluh-puluh tahun, dari pendawiran, dari berbagai macam hal-hal yang tidak memanusiakan manusia yang dilakukan oleh Balawi. Itu ketika mereka mendukung saya, kemudian PBNU itu seakan-akan masih berdiam diri, itu mereka wajahnya itu seperti menunjukkan wajah kesedihan, wajah memelas, ada juga wajah menyalahkan. Dari situ, karena saya juga memahami apa yang ada di hati mereka, atau berusaha memahami lah, kalau tidak tepat untuk memahami, saya berusaha memahami. Saya katakan begini, kita orang-orang NU wajib menjaga NU, wajib menjaga jamaah NU, dan wajib menjaga kehormatan pimpinan di PBNU. Adapun di dalam masalah organisasi, apapun yang kita rasakan, kita harus tetap sam'an wa ta'atan secara organisatoris ke PBNU. Jangan sampai kita hanya karena masalah-masalah yang kita anggap besar, namun menurut PBNU itu tidak besar, menurut kita itu masalah penting, menurut PBNU itu bukan masalah penting, lalu kita dengan semena-mena menyalahkan pimpinan kita. Mungkin di situ ada rahasia yang kita harapkan, rahasia itu sebesar-besarnya hikmahnya untuk keselamatan kita semua, baik sebagai Nahdlatul Ulama atau sebagai bangsa. Tetapi kita dalam organisasi tegak lurus, dalam organisasi kita ikut PBNU, dalam organisasi kita ikut ketum, tapi dalam masalah Balawi kita jangan ikut madhab husnudon. Bahaya itu kalau kita ikut madhab husnudon. Dalam Balawi kita ikut madhab dalil saja, yang sudah ada di dalam buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, 690 halaman lebih, yang mamlu'atun bidalail, yang telah dipenuhi dengan dalil-dalil. Disitulah kita akan bersama-sama berjalan di dalam masalah Balawi, bahwa Balawi telah nyata bukan sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa orang yang hari ini masih mempercayai Balawi sebagai keturunan Nabi, maka dia yang tidak akan selamat dari kejelekan Balawi. Sampai saya, Mas Rifki, bercanda-canda di situ dengan banyak pengurus-pengurus PCNU. Kata saya, ini pengurus-pengurus di sini yang hadir di sini, yang majang foto saya dengan foto Gus Ketum itu beda. Tentang Balawi. Ada kiai yang ada fotonya Gus Ketum, ada kiai yang punya foto saya, ada kiai yang punya foto Gus Ketum dan foto saya bareng. Itu yang akan kena kejelekan Balawi adalah orang yang punya fotonya Gus Ketum. Ini nih madhab Husnudon ini. Nah, kalau yang punya foto saya, wah, ini madhab Imadiyah anti Balawi, nggak bisa didawir lagi, nggak bisa ditipu lagi, kan? Nah, yang bingung itu kiai yang punya foto saya juga punya foto Gus Ketum di Almenak. Wah, ini dua-duanya ada ini. Ini bab Husnudon ada,
ini bab Imadiyah juga ada. Nah ini jadi Habibnya jadi bingung itu yang mau dawir itu. Ini masalah dawir ini bukan hal yang tabu sekarang dibicarakan ini Mas Ripi, karena memang ketika kita ke masyarakat itu semuanya terutama yang mereka bahas adalah tentang Kiai terima kasih sekarang nggak ada lagi Habib yang dawir gitu. Jadi seakan-akan bab ini hanya bab dawir saja gitu. Padahal kan kita sebenarnya ketika meneliti itu, Mas Ripi, itu masalah dawir itu saya nggak kepikir sama sekali. Yang saya kepikir itu adalah masalah penghinaan Bahar Smith di depan pengadilan kepada seorang kiai. Nah, ternyata di bawah ini pendawiran ini luar biasa. Mungkin saya kurang gaul di daerah-daerah Jawa dulu sebelum bab nasab ini ya. Saya tahunya di lingkungan saya ada Habib-Habib ada, tapi nggak ada yang berani kan dawir-dawir besar-besar begitu. Minta 40 juta, minta 50 juta, minta mobil, nggak ada di sini di Banten. Tapi ternyata di daerah lain, terutama yang saya tahu di daerah apa namanya itu Jawa Tengah, Jawa Timur, hal itu sudah biasa, mereka memaksa. Kalau tidak dikasih, kemudian mereka akan mendoakan jelek kepada orang yang tidak mengasihi itu. Cerita menarik yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, bahwa pada saat berceramah ke Provinsi Lampung katanya setahun sebelumnya, sebelum tahun 2025 ini, banyak di sana masih jamaahnya menjadi muhibbin Ba'alawi. Ketika mengadakan dialog secara khusus, banyak yang bertanya, banyak yang bercurhat, bahkan banyak yang juga tidak setuju dengan pendapat-pendapat Kiai Imad. Tetapi pada saat berceramah lagi tahun 2025 ini, masyarakatnya sudah berubah. Hampir 95% para pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan mayoritas jamaah yang hadir di sana, seperti yang diceritakan oleh Kiai Imaduddin, sudah tidak lagi menjadi muhibbin, artinya tidak lagi mempercayai habaib, terutama nasabnya, dan lebih mempercayai pendapat-pendapat Kiai Imaduddin yang membatalkan nasab Sada Ba'alawi. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau kalian ingin berkomentar terkait dengan penjelasan dari Kiai Haji Imaduddin yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat dan argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.